Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, ada informasi gua ambil dari Daily Mail. Bagaimana disebutkan kalau Manchester United dan Newcastle ini masih buntu terkait dengan Dan Ashworth. Karena kedua belah pihak ini masih menolak ya untuk berkompromi di situasi calon sporting director atau technical director, football director bagi Manchester United yang saat ini tentu saja masih menjalani masa garden leave di Newcastle. Artinya apa? Garden leave ya dia tidak melakukan apa-apa lagi di Newcastle walaupun statusnya masih sebagai sporting director dari Newcastle. Disebutkan di sini Manchester United dan juga Newcastle masih menolak untuk berkompromi ya terkait dengan situasi Dan Ashworth dengan kedua klub berencana untuk melakukan rencana-rencana di transfer musim panas nanti tanpa posisi sporting director ya, karena sekali lagi walaupun Dan Ashworth statusnya sporting director di Newcastle tapi dengan situasi garden leave ya dia tidak bekerja, intinya seperti itu. Newcastle disebutkan ini happy ya ataupun sudah menyiapkan atau membiarkan head of recruitment Steve Nixon untuk melakukan rencana transfer musim panas menggantikan Dan Ashworth yang masih dalam periode gardening leave. Sementara Manchester United ya mengatakan kalau atau disebutkan di sini mereka tidak akan menyepakati 20 juta pounds kompensasi untuk Dan Ashworth. Dengan Chief Executive Omar Berada sepertinya akan melakukan negosiasi di posisi interim. Disebutkan demikian ya. Omar Berada sendiri ini masih situasinya sama di Manchester City, artinya gardening leave juga, dan akan berakhir di akhir bulan Juni. Lalu setelahnya dia akan mengambil alih posisi di Manchester United. Manchester City juga tahu bagaimana Omar Berada ini terus melakukan pertemuan dengan eksekutif-eksekutif di Manchester United, tapi tidak ada keberatan dari Manchester City. Nah, menarik ini ya. Siapa yang akan take control atau mengambil kontrol untuk urusan transfer di Manchester United? Kalau Dan Ashworth belum bisa datang, ya artinya dia belum bisa bekerja di Manchester United. Sementara Omar Berada baru bisa hadir akhir bulan Juni. Walaupun dia terus melakukan pertemuan-pertemuan dengan petinggi-petinggi manajemen Manchester United ya kan. Rencana di musim panas nanti menurut gue ini sangat penting bagi proses kelanjutan Manchester United untuk musim depan. Ini bukan hanya soal menjual atau melepas pemain, tapi precisionnya akan seperti apa, latihannya akan seperti apa, dan lain-lain. Konsepnya akan seperti apa nih, sistemnya, formasinya akan berubah atau tidak. Pemain-pemain siapa saja yang akan diperpanjang kontraknya, siapa-siapa saja yang akan kira-kira masuk daftar tunggu ya. Artinya daftar tunggu tuh antara diperpanjang dan tidak dan lain-lain. Ini menurut gue sangat penting, masa krusial salah satunya. Gue tadinya berharap dengan adanya Dan Ashworth tentu saja bisa menentukan ya filosofi sistem permainan Manchester United akan seperti apa. Lalu nanti head coach yang disebutkan posisinya sekarang kan head coach ya, bukan manajer lagi ataupun manajer lah katakan demikian, ini akan mengimplementasikan secara lebih detail untuk satu pertandingan ke pertandingan lain. Dalam hari ini mungkin Erik ten Hag. Tapi dengan tidak adanya sporting director, maka hal tersebut belum bisa ditentukan nih. Ya kan? Banyak hal sih menurut gue yang penting ya, yang dipegang oleh posisi sporting director. Dan kalau melihat secara salah satu aktivitas yang penting juga itu adalah transfer. Gua berpikir nantinya ada tiga orang yang akan menentukan transfer Manchester United. Kalau seandainya memang Dan Ashworth belum datang, siapa saja tiga orang itu? Nomor 1 adalah CEO Omar Berada. Nomor 2 mungkin Dave Braithwaite ya,
Karena Dave Brasswold ini disebutkan oleh Sir Jane Ratcliffe kan bukan tipe orang yang suka atau punya kelebihan dalam melihat pemain potensinya gitu ya untuk direkrut. Dia tidak seperti itu, lebih ke struktur, konsep, lebih ke garis besar lah ya. Sementara Omar Berada mungkin dia lebih punya kemampuan untuk hal tersebut. Dan tentu saja nomor 3 adalah Erik ten Hag, siapa lagi. Mungkin menurut gue Omar Berada akan mengambil di posisi sporting director ya. Artinya dia mengcover posisi dari Dan Ashworth sebelum Dan Ashworth datang. Dan ya mungkin posisi seperti John Murtough akan lebih sebagai admin atau administrator dalam tanda kutip, di mana ya dia yang akan mengeksekusi dengan supervisi ataupun juga dengan bimbingan langsung dari Omar Berada selama Dan Ashworth belum datang di Manchester United. Artinya berapa harganya, kapan harus didatangkan, siapa duluan yang didatangkan. Seperti kita ketahui juga bagaimana John Murtough ini kan melakukan tour ya kan ke beberapa negara, ke Spanyol, kabarnya akan ke Italia dan bahkan ke Portugal juga. Ini kan terkait dengan pemain yang akan dilepas dan juga pemain mungkin yang akan didatangkan oleh Manchester United. Jadi menurut gua nampaknya aktivitas bursa transfer di musim panas nanti ini sudah mulai duluan dilakukan oleh Manchester United. Mungkin bukan dalam mendatangkan pemain dulu, mungkin dalam hal melepas pemain dulu, di mana itu juga penting situasinya terkait dengan financial fair play. Tapi balik lagi, kalau seandainya Dan Ashworth belum datang, apalagi sampai musim panas nanti, Juni, Juli baru datang, mungkin Agustus, ya menurut gue ini sudah sebenarnya agak sedikit terlambat. Tapi tentu saja ada banyak hal juga yang akan dikerjakan oleh posisi sporting director, bukan hanya soal masalah transfer, ada juga hal-hal lain ya. Dan dari situ pun gue melihat, maka kemungkinan Erik ten Hag tetap berada di Manchester United ini besar. Kalau seandainya sporting director-nya belum datang, maka akan sangat beresiko kalau Manchester United ini mengganti manajernya. Dan nampaknya Manchester United juga melihat, ataupun dari klub ya, melihat bahwa posisi sporting director ini ya masih belum urgent gitu loh. Maksud gue urgent begini, ya mereka butuh kan, tapi mereka tidak melihat oke, ini harus saat ini. Karena melihat bagaimana Manchester United juga tidak mau melakukan kompromi ya terkait dengan 20 juta itu tadi. Kalau Manchester United ini merasa oke, harus saat ini juga, maka mereka pasti akan ngotot nih 20 juta atau mungkin mulai melakukan penawaran. Tapi mereka ini kan tidak. Gue melihat dari situ, oke, Manchester United nampaknya, atau paling tidak Ineos ya, Sir Dave Brasswold masih melihat ada beberapa pekerjaan dari sporting director yang masih bisa di cover oleh orang-orang lain di posisi lain di Manchester United. Tapi tetap ini dibutuhkan. Feeling gue sih baru akan datang mendekati musim depan dimulai. Melihat alotnya situasi ini ya, Newcastle juga nampaknya tidak ingin melunak. Bahkan tadi disebutkan Newcastle juga sudah mempersiapkan posisi lain, orang lain yang akan bekerja untuk rekrutmen di musim panas. Artinya mereka juga sudah siap nih dengan hal terburuk sekalipun. Artinya situasi ini tidak akan melunak ya kan. Gua berpikir pada akhirnya Dan Ashworth tetap akan datang sih di Manchester United, karena Dan Ashworth juga sudah tidak ingin lagi kan berada di Newcastle. Kita lihat saja akan seperti apa, tapi menurut gue ini hal yang tidak seperti yang gue inginkan dan gue harapkan. Karena semakin cepat Dan Ashworth bisa datang, sebenarnya katakanlah sama dengan Omar Berada ya, sekitar bulan Mei ataupun Juni, sehingga sudah bisa ikut dalam persiapan Manchester United untuk musim depan, pre-seasonnya ya kan, rekrutmennya, mungkin juga penentuan kontrak, mungkin juga diskusi soal manajer dan lain-lain sih menurut gue. Jadi harapannya musim depan Manchester United sudah bisa berputar, prosesnya jauh lebih cepat, sudah bisa mencari solusi-solusi ya kan dari apa yang dilakukan, dari apa yang dihadapi musim ini. Dari situ gue berpikir peran dari Sir Dave Brasswold masih akan sangat besar sih. Mungkin dia juga yang akan mengcover beberapa tugas juga dari sporting director bersama dengan Omar Berada. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.